Dulu, wah apa sih cringe banget, nggak jelas lu, bla 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 gitu. Cuma apa ya? Ada quotes yang bilang gini, it is all cringe until it works. Anjas. Awal mulanya aku terjun ke dunia sosial media itu karena berawal dari bukan keresahan ya. Ya ada keresahan dan juga ada aku merasa sayang gitu. Sayang gimana maksudnya? Keresahan yang pertama itu gini. Dulu aku lihat di timeline line account itu dulu isinya banyak banget hoax-hoax gitu. Yang kayak like masuk surga, skip masuk neraka gitu misalnya. Like-nya berapa? 1 juta gitu. Atau enggak like orang tua bahagia, skip orang tua sengsara gitu-gitu. Ya, itu pokoknya banyak banget konten-konten hoax, konten-konten yang isinya pembodohan-pembodohan gitulah. Jadi aku kayak merasa lah kalau Indonesia isinya kontennya kayak gini doang gimana gitu kan. Akhirnya aku ngerasa gini, daripada aku ngeluh ya, aku ngeluh pun nggak mengubah keadaan apapun. Jadi dan ketika aku ngeluh aku apa ya, saying bad words atau kayak ranting di sosial media percuma karena these people, akun-akun ini dapat engagement yang tinggi dan juga uangnya banyak gitu. Nggak mungkin dia stop, nggak mungkin mereka stop. Jadi the best that I can do, the least that I can do ya aku terjun ke dunia itu juga dan buat lawannya. Jadi aku bikin apa nih yang bisa edukasi tapi yang aku juga bisa. Waktu itu aku kepikiran matematika. Jadi aku bikin akun pertama namanya Math Q&A. Nah itu juga aku bikin karena tadi aku bilang aku sayang kan. Sayang itu maksudnya apa? Banyak banget teman-teman aku yang nanya ke aku matematika lewat online, lewat offline juga kan. Nah, yang online ini aku mikir kalau misalnya aku cuma jawab buat mereka, maka eh, cuma mereka doang yang ngerti gitu kan. Sedangkan di Indonesia ini mungkin banyak banget orang yang punya pertanyaan yang sama. Jadi akhirnya aku bikin satu account di mana orang-orang bisa nanya ke aku bisa jawab dan jawabannya itu aku post ke semua orang gitu. Jadi the idea itu tuh menurut aku yang harus diterapkan di semua teman-teman di sini gitu. Apa nih yang menjadi keresahan kalian dan kira-kira apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang Indonesia ini gitu. Itu adalah bagaimana cara dapetin market gitu. Itu yang pertama. Jadi menurut aku manusia tuh gak ada yang unik. Kalian suka apa? Misalnya suka musik dangdut. Gak ada lagu yang cuma kalian suka gitu. Contohnya yang lagi viral-viral ini Garam dan Madu ya. Malam Chaos ini gitu ya. Nah masalahnya ada yang bilang kayak wah gak enak nih lagunya gak enak apa gitu. Tapi ada aja marketnya kan, ada aja yang suka gitu. Jadi gak ada satu lagu pun, satu hal pun di dunia ini yang seunik itu yang sampai cuma kalian doang yang tahu, cuma kalian doang yang suka gitu. Jadi bisa berangkat dari situ. Itu sebuah teori yang aku temukan setelah 9 tahun jadi content creator ini. Asik gitu. Jadi meskipun banyak yang gak suka matematika, tapi banyak kok yang suka matematika, banyak kok yang butuh matematika gitu. Kalau kita pikir ah kalau aku bikin kayak gini ada yang nonton nggak ya, ada peduli nggak ya, ada buktinya, ada banyak kok gitu. Jadi eh, untuk memulai kalian bisa mikir kayak gitu. Setelah itu Math Q&A akhirnya dari mulut ke mulut berkembang. 1000 followers pertama aku dalam hidup adalah akun itu. Jadi Instagram aku dulu belum 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 aktif. Aku lebih aktif di Line itu. 1000 followers pertama, aku wah seneng banget dulu. Aku rayain, aku bikin giveaway bla bla bla. Nah, terus makin lama aku udah makin jago di Math Q&A itu. Jadi kalau teman-teman tahu, aku suka bikin kayak ucapan-ucapan pakai matematika. Dulu aku udah bikin apa ya, jokes atau kayak gombalan-gombalan pakai matematika. Itu tuh sudah mulai dari 2015. Cuma dulu ya di hate teman-teman. Dulu wah apa sih cringe banget, nggak jelas lu, bla 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 gitu. Cuma apa ya? Ada quotes yang bilang gini, it is all cringe until it works. Anjas. Jadi semua itu cringe sampai itu berhasil gitu. Semua itu kayak terkesan bodoh, terkesan nggak mungkin sampai itu berhasil gitu. Dan itu keren banget sih. Jadi kalian kalau misalnya memulai sesuatu, merintis sesuatu, pasti orang-orang akan kayak, alah nggak mungkin lah. Pasti kita dipandang sebelah mata gitu. Sampai kita berhasil membuktikan. Jadi buat teman-teman, kalau lagi mulai sesuatu, ya mulai aja, nggak usah peduli apa kata orang lain gitu. Justru jadiin perkataan mereka itu kayak sebagai bahan bakar kayak, oh gue bakal buktiin gitu. Karena
the best feeling in this world adalah doing something that people say that you cannot. Itu beneran sih, tapi jadi kayak asik banget itu perasaan gitu. Oke, next. Sebenarnya aku juga sambil, menurut aku ya, kalau misalnya kita mau tahu target market, audience, atau building something, kita tuh harus rajin-rajin yang namanya analisis sih, belajar gitu. Aku selalu pelajari dari dulu, misalnya kayak aku ngepost ini, reaksi orang kayak gini. Oh, oke. Engagementnya segini. Like-nya segini. Oh, ternyata orang suka yang seperti ini ya. Aku bikin lagi, aku bikin lagi, aku bikin lagi gitu. Terus nanti, oh ternyata orang udah mulai bosan ini, aku bikin lagi yang baru dan sebagainya. Dulu, oh, eh, fast forward, aku ke Jepang, aku waktu itu di tahun 2016 aku ke Jepang untuk kuliah, terus aku harus belajar bahasa Jepang karena aku kuliahnya nanti pakai bahasa Jepang kan. Cuma waktu aku ke Jepang itu, aku nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, nol. Aku search lah di YouTube, belajar bahasa Jepang gratis. Nah, pas aku search di YouTube, nggak ada tuh yang ngasih pelajaran bahasa Jepang gratis. Nah, yaudah, akhirnya aku harus belajar sendiri kan. Singkat cerita, tahun 2017, setelah aku lulus sekolah bahasa Jepang, lulus tes bahasa Jepang paling susah di Jepang waktu itu, semacam kayak TOEFL gitulah untuk orang asing. Aku lulus yang paling susah, dan itu orang Indonesia jarang dapatkan. Aku ingat, wah dulu aku mau belajar bahasa Jepang susah banget, ya kan? Sekarang aku udah jago nih bahasa Jepang. Banyak banyak nanya ke aku gimana caranya. Aku kepikiran, oh tahun lalu aku mau bikin di apa search di YouTube gak ada. Ya udah, kenapa nggak aku yang bikin nih? Sih, jadi patternnya sama, patternnya keulang lagi. Dulu aku ditanyain matematika, aku share matematika. Sekarang aku ditanyain bahasa Jepang, aku share bahasa Jepang. Aku ngerasa kenapa nggak dirain lagi karena dulu YouTube itu lagi naik, terus YouTube itu durasinya bisa lama. Dulu di Instagram atau di lain itu cuma bisa 15 detik, 1 menit gitu maksimal. Sedangkan di YouTube bisa panjang. Jadi makanya aku bikinlah channel YouTube namanya Nihongo Mantapu. Nihongo artinya bahasa Jepang. Jadi aku mau ngajarin bahasa Jepang. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa video di awal itu aku ngajar bahasa Jepang gitu. Nah, setelah aku selalu analisis teman-teman. Aku tuh berusaha bikin pelajarannya menyenangkan. Aku mau kayak kayak sambil jalan-jalan dan sebagainya. Tapi ternyata setelah aku analisis, orang yang nonton videoku awal-awal itu hanya lah orang yang mau belajar bahasa Jepang. Sedangkan semenarik-menariknya video aku ditonton, gak akan ditonton sama orang yang nggak mau belajar bahasa Jepang. Itu yang aku dapetin. Oh, bener juga ya. Akhirnya aku bikin lagi nih. Apa nih yang aku suka lihat? Aku balik lagi ya ke teori tadi yang aku bilang, gak ada manusia yang seunik itu. Jadi aku suka ngeliat orang kehidupan di luar negeri, kuliahnya kayak gimana. Kayak a day in my life in Harvard, a day in my life in apa misalnya kayak kuliah di luar negeri. Terus aku mikir, oke, di Jepang belum ada tuh yang bikin kayak gitu waktu itu. Ya udah aku bikin ternyata banyak banget yang suka. Akhirnya aku mulai bikin vlog, terus aku lihat itu apa sih yang lagi rame gitu, apa sih yang orang suka. Oh ternyata banyak orang suka ngeliat video orang makan-makan kuliner gitu. Ya udah aku bikin juga di Jepang kayak gitu. Jadi aku selalu menganalisis sih, menganalisa apa nih yang orang-orang suka dan aku bisa terapkan ke diriku sendiri gitu. Nah, ini juga sangat-sangat nyambung ke personal branding sih teman-teman. Contohnya gini, zaman sekarang lebih susah lagi ya, karena dikit-dikit bisa FYP, siapapun bisa FYP gitu, bisa bisa terkenal. Kita bisa bikin video tiba-tiba bisa boom. Tapi yang paling penting untuk kita lakukan adalah yang aku syukuri aku lakukan adalah aku dulu dari dulu suka ngikutin tren atau bikin yang rame, tapi aku terus taruh personal branding aku, yaitu matematika dan Jepang gitu. Jadi di setiap video aku usahain nyelip-nyelipin matematika. Kayak aku lagi makan, aku hitung. Nah, aku lagi makan tiba-tiba aku tes orang. Aku lagi jalan-jalan di kampus, lagi ngevlog-vlog jalan-jalan di Jepang. Aku tiba-tiba bahas matematika. Jadi mungkin orang kesel gitu. Apa sih ini orang matematika banget? Tapi orang jadi inget gitu. Itu penting banget sih. Jadinya having a personal branding. Kalau misalnya ada teori ya, kayak personal branding itu kayak gimana-gimana. Terus Bang Ferry juga pernah lawan Bang Radit gitu-gitu waktu itu. Tapi kalau aku pribadi, personal branding menurut aku adalah ya kamu mau dikenal sebagai orang seperti apa gitu. Dan itu yang kamu show di social media gitu. Nah, having a personal branding yang sama dengan apa yang sebenarnya kamu in real life itu bakal mantap banget. Jadinya kamu nggak perlu drama, nggak perlu pasang topeng. Tapi kalau misalnya kamu personal branding di social media berbeda sama personal branding di atau kayak dirimu yang sebenarnya, kamu harus pasang topeng gitu. Nah,
Personal brand itu penting banget untuk bangun audiens dan bikin sampai orang ini benar-benar ingat kamu gitu. Nah, pokoknya yang aku bilang adalah nggak mungkin kita lepas dari namanya eksperimen. Dulu aku di tahun 2018 aku bikin konten matematika. Aku suka banget konten matematika. Aku suka banget lihat orang itu ngerjain soal di papan tulis, diajarin gitu. Terus aku kayak, aku bikin lah itu. One day aku bikin, wah ngajarin papan tulis gitu kan. Aku pikir seru banget di video, pasti rame nih yang nonton gitu. Tapi pas aku upload, wah gak ada nonton. Bener gak ada nonton, jadi kayak beda banget viewsnya dibanding sama yang vlog yang seru-seruan gitu. Nah, di situ ada dua pilihan nih. Pilihan yang pertama, aku bisa protes. Oh iya ini algoritmanya ini. Emang orang Indonesia ini SDM-nya nggak suka vlog apa konten-konten edukasi gitu. Bisa aja, aku bisa mengeluh gitu. Tapi baik lagi, growth mindset gitu. Kita bisa kontrol, kita bisa lakukan, bisa mengubah apa yang kita kontrolkan. Kita nggak bisa mengontrol outputnya. Gitu. Akhirnya aku mikir apa nih yang bisa aku lakukan gitu. Aku eksperimen terus teman-teman. Oh kalau nggak jadi papan tulis itu kurang gitu kan. Akhirnya aku kepikiran battle matematika. Di tahun 2019 aku ngajak temanku yang dulu Olimpiade, bikin video bareng, kita battle matematika. Jadi ngerjain soal cepet-cepetan gitu. Dan ternyata itu works. Itu pertama kalinya videoku yang matematika masuk trending YouTube. Sampai waktu itu 10 besar trending itu masuk. Terus sekarang tuh viewsnya udah 2,3 juta gitu. Wah ternyata works ya buat matematika gitu. Komen-komennya aku udah lihat tuh komen-komennya. Komen-komennya kayak gini, aku nggak suka matematika, tapi aku suka lihat orang tengkar gitu misalnya. Wah aku sebenarnya nggak ngerti sih mereka ngapain, tapi seru aja ngeliatnya gitu. Jadi menambahkan elemen-elemen entertainment atau elemen lain selain matematika ke dalam video itu ternyata works ya gitu. Aku jadi mempelajari itu gitu. Eksperimen terus sih teman-teman. Terus aku coba bikin lagi, coba jawabin soal followers gitu. Oh ternyata ini juga works gitu. Coba jawabin soal-soal viral yang ada di internet. Oh ternyata ini works gitu. Jadi selalu eksperimen. Apa yang works, apa yang nggak works gitu. Menurut aku gitu sih.